Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, masih bersama saya Mas Duki Tahir Al-Mubarok dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam pertemuan yang ketiga. Anak-anakku, kompetensi dasar yang pagi hari ini akan kita pelajari, yaitu KD Pengetahuan 31 tentang menganalisis nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga KD keterampilan maksud kami, KD 41 menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tujuan pembelajaran kita pagi hari ini anak-anakku, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tujuan yang kedua adalah kalian diharapkan mampu menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak asasi, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah anak-anakku, kita masuk ke materi, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita flashback sebentar. Di kelas 10 dahulu kita pernah mempelajari apa itu pengingkaran hak atau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tapi dalam konteks hak asasi manusia. Sedangkan untuk hal ini kita di kelas 12 kita akan mempelajari dalam konteks hak dan kewajiban warga negara. Sedikit berbeda ya, tapi masih dalam koridor hak dan kewajiban ya. Baiklah, yang kita pelajari pagi hari ini adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebab yang pertama yaitu sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang mana sikap tersebut sudah berkali-kali saya sampaikan, sikap tersebut orang-orang yang seperti ini adalah seringkali mementingkan haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Sehingga orang-orang seperti ini akan banyak sekali tuntutan, akan seringkali protes dan lain sebagainya demi haknya terpenuhi. Tapi lupa apa yang harus dia lakukan, yaitu kewajibannya. Nah, hal ini tentunya tidak berimbang antara hak dan kewajiban, sehingga bisa terjadi pelanggaran hak-hak orang lain ya. Bahkan orang-orang seperti ini seringkali melakukan atau menghalalkan segala cara untuk mencapai haknya, untuk mendapatkan haknya tanpa mementingkan kewajibannya, bahkan kadang tidak mementingkan hak-hak orang lain ya. Nah, kita ke penyebab yang kedua ya. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, apakah hal tersebut bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Oh, tentunya sangat bisa sekali. Kenapa? Biasanya orang-orang yang memiliki kesadaran rendah terhadap berbangsa dan bernegara ini cenderung memiliki sikap yang seenaknya sendiri, sak kepenake dhewe, sak karepku, seenakku nggih. Nah, itu hal-hal yang dapat memicu pelanggaran hak juga ya. Karena apa? Dia tidak sadar bahwa ada hak-hak orang lain yang harus dihormati ya. Nah, kita ke sebab yang ketiga. Nah, ini sikap tidak toleran ya. Sikap tidak toleran ini bisa dikatakan merasa paling benar, menerapkan standar tinggi terhadap
orang lain, tetapi terhadap dirinya sendiri tidak menerapkan standar tinggi ya. Bahkan kadang dirinya itu dianggap paling benar. Nah, ini sangat sangat rentan sekali terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini terhadap atau dengan sikap-sikap orang-orang yang tidak toleran ya. Dan kita masuk ke penyebab yang keempat. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini bagi para penguasa ya. Yang namanya penguasa itu tidak melulu atau tidak terbatas hanya pada penguasa pemerintahan ya. Kadang-kadang orang-orang yang berkuasa di bidangnya, suatu misal ada suatu bos perusahaan, dia menguasai dan memiliki banyak buruh, banyak pekerja, akhirnya dia semena-mena terhadap buruhnya, membayar upahnya dengan tidak layak. Nah, ini juga termasuk salah satu terjadinya pelanggaran hak ya. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, saya contohkan ya ini di aparat penegak hukum, saya contohkan misalkan oknum polisi ini ya. Kalian tentunya sudah bisa naik motor ya. Dan itu sering kalian lakukan. Kalian sudah punya SIM atau belum? Ini juga Ini termasuk sikap egois. Akan tetapi yang kita bahas kali ini adalah ketidaktegasan aparat. Ketika kalian dihadang oleh aparat di tengah jalan, apa yang kalian lakukan? Kadang kalian mencoba untuk menyuap mereka. Dan oknum-oknum tertentu dari polisi ini mau menerima. Nah, ini juga akan menyebabkan orang-orang lain seperti kalian yang belum memiliki SIM tapi sudah berani naik motor, ini akan menular ya kebiasaan-kebiasaan itu ya, karena menganggap polisi saya tidak takut, saya punya uang. Nah, ini sangat salah ya. Berarti yang perlu kita sampaikan kepada para aparat ya, janganlah sebagai aparat harus tegas ya untuk menindak pelanggar hukum ya. Nah, terus kita ke yang selanjutnya itu penyalahgunaan teknologi. Nah, sudah sering saya gambarkan yang namanya sekarang era globalisasi ini teknologi begitu pesat ya, terutama teknologi komunikasi ini ya. Kadang-kadang orang menyalahgunakan teknologi ini untuk hal-hal yang negatif, yang tidak positif ya. Saya contohkan suatu misal kita berdagang online ya. Bahkan ada teman saya yang kemarin itu tertipu membeli HP, sudah mengirim uang tapi tidak tidak dikirim HP-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bahwa dia itu melanggar hak-hak orang lain ya, mengambil atau dengan cara menipu memakai teknologi yang disalahgunakan. Nah, itu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Dan kita masuk ke yang selanjutnya, ada juga jangan lupa bahwasanya di samping ada pelanggaran hak, itu juga ada kasus ini ya, pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan ya, hak warga negara ini terutama ya. Yang mana untuk kasus pelanggaran hak warga negara ini kalian pernah melihat ya di jalan-jalan atau di kota-kota itu ada pengemis, ada pengamen dan lain sebagainya. Ini nanti berkaitan ya dengan hal tersebut ya. Kita contohkan yang pertama ini ya, kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama adalah penegakan hukum yang belum optimal. Apa ini termasuk kasus pelanggaran hak? Ya iya jelas. Karena penegakan hukum yang belum optimal ini justru kadang tebang pilih ya. Seorang maling ayam dihukum sekian tahun, kemudian koruptor yang korupsi bermiliar-miliar dihukum sekian bulan. Nah, itu mencederai rasa keadilan sehingga bisa dikatakan penegakan hukumnya belum optimal. Dan tentunya itu melanggar pasal 27 ayat 1 yang berbunyi
segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, disitulah kadang-kadang hak warga negara, orang-orang kecil itu dilanggar begitu saja oleh sistem kenegaraan kita yang perlu kita benahi, perlu banyak pembenahan ya. Terus kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu kesejahteraan rakyat yang tidak merata. Nah, ini yang tadi saya gambarkan di awal kasus pelanggaran hak warga negara ya. Kita sering melihat pengamen, pengemis ya. Ini kaitannya dengan kesejahteraan yang tidak merata ya. Ada orang yang sangat kaya dan ada orang yang sangat miskin ya. Orang miskin mengemis di lampu merah kepada orang-orang kaya yang bermobil. Nah, ini adalah suatu kesenjangan ya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini ya. Terus kemudian kita ke yang selanjutnya, yaitu tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Nah, ini kadang kita juga sering mendengar ya, kita sering mendengar ada kekerasan, kerusuhan, konflik antar agama dan mengatasnamakan agama ya, yang dimana hal tersebut sebenarnya sudah diatur ya dalam pasal 29 ya. 29 ya, benar ya, dalam 29 ayat 2 ya, yang dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Jadi di situ jelas bahwasanya agama juga tidak boleh diatasnamakan untuk melakukan pelanggaran hak warga negara ya. Dan kita yang ke berikutnya, pendidikan tidak merata. Nah, ini kita seperti saya di pinggiran ini sering sekali mengalami kasus. Saya sebagai seorang pengajar ya, anak-anak. Ini di daerah saya banyak sekali orang-orang yang karena sesuatu hal putus sekolah, karena kekurangan ekonomi putus sekolah. Nah, seharusnya kita berpikir ke diri kita juga ya, bahwa kita mesti bersyukur bahwa kita masih bisa sekolah sampai jenjang SMA bahkan ya. Karena di luaran sana banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak mampu meneruskan pendidikannya. Padahal kalau kita kalau kita lihat ini sebenarnya mekanisme yang dijalankan oleh pemerintah ini berharap bisa menuntaskan pendidikan seluruh rakyat Indonesia. Nah, akan tetapi yang terjadi adalah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran tentang hal tersebut ya. Pendidikan tidak merata. Ini jelas-jelas melanggar pasal 31 ayat 2 yang mana disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Ini jelas melanggar ini ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta, yang mana hak cipta ini adalah salah satu yang diatur melalui undang-undang HAKI ya, hak kekayaan intelektual. Dan ini tentunya sangat merugikan sekali. Ini juga merupakan pelanggaran kewajiban, pelanggaran hak warga negara ini ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu masih dalam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang mana kita masuk kepada kasus pengingkaran kewajiban ya. Di samping tadi kita sudah bahas tentang pelanggaran hak warga negara, tapi jangan lupa kita sebagai warga negara juga seringkali mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara ya. Jadi jangan sampai kita mengingkari ya. Kita lihat dalam materi ini
Salah satu contohnya adalah tidak menaati aturan lalu lintas. Nah, padahal yang namanya lalu lintas sudah ada undang-undangnya, ada peraturannya, dan itu harus ditaati. Tapi kadang kita lalai dan kita seringkali tidak menaati aturan tersebut ya. Dan kita juga seringkali tidak membayar pajak, padahal itu adalah suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Bahkan ada slogan, orang bijak taat pajak. Nah, itu kadangkala hanya sebagai slogan saja, tapi tidak ada masuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita seringkali melanggar tentang pajak ya. Kemudian merusak fasilitas umum. Nah, ini sangat jelas sekali. Kalau orang yang merusak fasilitas umum, ini jelas-jelas mengingkari kewajiban warga negara untuk merawat dan tidak merusak fasilitas umum ya. Nah, terus kemudian mangkir dari usaha pertahanan dan keamanan negara. Saya contohkan ya, kita hidup di lingkungan ya, itu kadang ada yang namanya tugas jaga di pos ronda. Ini ketika kita tidak menghadiri jadwal kita untuk ikut jaga di pos kamling, ini sudah salah satu pengingkaran kewajiban warga negara ya. Jadi kita juga harus seimbang ya, kita harus seimbang antara hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, ini yang semua orang pasti melakukan ya. Yang terakhir yaitu membuang sampah sembarangan. Tentunya hal ini adalah suatu pengingkaran kewajiban warga negara yang seharusnya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Akan tetapi kasus-kasus ini seringkali kita lalaikan ya. Baiklah anak-anakku, kita selesaikan materi pada pagi hari ini, kita akhiri dan kita masuk ke tugas. Untuk tugas pagi hari ini, bagaimanakah pemerintah Indonesia menyikapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Baiklah, kerjakan tugas itu di dalam buku, kemudian difoto, dan syaratnya foto tersebut harus bisa terbaca tulisan dalam foto. Nanti dikirimkan melalui link yang saya bagikan. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sia-siakan waktumu tanpa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.